sekian tahun 2019. Akhirnya terbongkar siapa calon presiden oligarki tahun 2024. Ini terbongkar juga, ternyata sudah disiapkan oleh Jenderal Sambo. Siapa Kapolri tahun 2024 sudah disiapkan rapi sekali. Akhirnya gagal, berantakan. Ini doa seorang ulama. Makanya Abul Qasim Al-Hafidz Abul Qasim ya, Ibnu As-Sakir rahimahullah, beliau menyampaikan luhumul ulama masmumah. Jadi daging ulama itu beracun. Nah, kalau bahasa Jawa itu apa, Pak? Malati, hati-hati, ojo dolim karo ulama, kualat. Itu kalau bahasa Jawanya seperti itu. Akhirnya bapak-bapak ibu yang dimuliakan Allah, terbongkarlah ternyata benar apa yang disampaikan Profesor Mahfud MD. Ada mabes di dalam mabes. Jadi negara ini memelihara geng kejahatan di dalam negara. Akhirnya apa yang terjadi, Pak? Ternyata Jenderal Sambo ternyata benar-benar sudah persiapan, sudah dana untuk Pilpres 2024 itu rutin 1,3 triliun. Sehingga jangan kaget, itu uangnya Sambo itu dimasukkan ke rekeningnya Brigadir Yosua. Berapa, Pak? Yang kemarin persidangan diumumkan 100 triliun. 100 triliun, Pak. Itu duit polisi Brigadir Yosua yang dibunuh oleh Jenderal Sambo. Itu uangnya Sambo dimasukkan ke rekening Brigadir Yosua. Nah, akhirnya terbongkar ternyata ini Jenderal Sambo ini menguasai jaringan kartel narkoba internasional. Bahkan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, terbongkar lagi, yaitu ternyata tidak hanya narkoba, konsorsium judi online 303 yang melibatkan 3 Kapolda, Kapolda Metro, Kapolda Sumatera Utara, dan Kapolda Jatim, Jawa Timur. Niko itu, Pak Niko itu. Sehingga akhirnya terjadilah perang bintang, perang antar jenderal yang dijadikan korban rakyat, yaitu Aremania. Berapa yang dibunuh? 200 lebih itu. Ini perang bintang. Akhirnya bapak-bapak ibu yang dimuliakan Allah, belum selesai kasusnya. Akhirnya Pak Niko, ini kan gengnya Sambo, dicopot, diganti irjen, yaitu polisi apa namanya itu loh, Pak, yang Teddy Minahasa. Itu polisi yang paling kaya se-Indonesia, polisi yang paling kaya se-Indonesia. Dilantik 11 Oktober, 3 hari setelah dilantik ditangkap Propam Mabes Polri. Kenapa? Karena menjual barang bukti narkoba 5 kg ke pengusaha diskotik Jakarta, Mama Linda. Belum selesai itu, Pak. Akhirnya, Pak, yang menggantikan Jenderal Sambo itu kan Irjen Sahar Diantono, baru menjabat, kena kasus suap, barang-barang ilegal, barang-barang mewah, Pak, jam, kemudian mobil Ferrari dan sebagainya. Belum akhirnya Presiden minta mulai dari Kapolri sampai Polres seluruh Indonesia, termasuk Polres Banyuwangi, diminta hadir ke istana. Sebelum masuk istana, tiba-tiba mendadak Pas Pampres mengajukan tes urin. Ya Allah, tidak tahunya 8 Kapolda positif narkoba. Astagfirullah. Belum selesai kasus ini, muncul lagi Ismail Bolong, tambang batu bara, yang akhirnya yang dijadikan ini perang bintang, Pak, perang antar jenderal. Akhirnya yang dihantam adalah Kabar Eskrim Pak Agus itu. Wah, akhirnya saling perang saling hancur. Nah, ini dikabarkan oleh Allah dalam surah Al-An'am ayat 129. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa kadzalika nuwalli ba'dadh-dhalimina ba'dha bima kanu yaksibun.
Dan demikian ini kami jadikan sebagian orang dolim pada sebagian orang dolim. Dia saling menjadi ta'awun, saling tolong menolong. Kalau bahasa Jawa apa? Saling cokot mencokot, saling gigit menggigit akibat daripada perbuatan yang mereka perbuat. Akhirnya apa yang terjadi, Pak? Propam Humas dari Humas Mabes Polri mengumumkan yang memberhentikan Jenderal Sambo bukan Kapolri. Yang berhak memberhentikan Jenderal Sambo adalah Presiden. Akhirnya goncang Indonesia. Ternyata sak dunia ini polisi di bawah Presiden ini cuma ada di Indonesia. Akhirnya cokot mencokot, gigit menggigit, mulailah atas digigit. Akhirnya perintah kepada Pak Mahfud MD Menko Polhukam, minta kepada rakyat Indonesia memaafkan Jenderal Sambo. Selesai sudah. Bahkan mantan hakim Mahkamah Agung sudah memprediksi nggak akan mungkin dihukum mati karena ini saling gigit menggigit. Akhirnya muncul video di media sosial sudah menggigit ke atas. Akhirnya itu tadi, Pak. Makanya jangan kaget. Apa kejadian kilometer 50, kejadian Kanjuruhan sama. Yang disalahkan rest areanya. Akhirnya rest area dihancurkan, rest area kilometer 50 dihancurkan untuk menutupi barang bukti. Sama dengan kejadian di Kanjuruhan Malang. Kata Presiden, yang salah itu pintunya, kenapa ditutup? Akhirnya Presiden memerintahkan hancurkan Stadion Kanjuruhan untuk menutupi barang bukti. Selesai sudah. Sehingga akhirnya Aremania nulis di spanduk-spanduk di jalan-jalan, gimana pun penguasa pasti menang, rakyat pasti kalah, yang penting kita berjuang. Itu saja, saudara. Yang penting kita berjuang. Jadi dimanapun penguasa pasti menang, rakyat pasti kalah. Bapak-bapak, mohon maaf jawabannya agak panjang tapi insya Allah apa yang ditanyakan Pak Agus ini tadi memotivasi kita. Insya Allah masa depan ada di tangan Islam. Siap-siap menyongsong kebangkitan Islam di